Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Sigit Suhem. Nah, di video kali ini saya akan menemani teman-teman untuk belajar terkait materi tes wawasan kebangsaan. Kaitannya dengan materi anti radikalisme. Nah, kenapa materinya akan saya bahas pada video kali ini? Yang pertama, materi ini merupakan satu request dari teman-teman yang kemarin ya di kolom komentar. Ada yang request untuk membahas materi terkait radikalisme. Yang kedua, menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Bapak Cahyokumolo, materi tentang anti radikalisme, korupsi, dan terorisme akan diusulkan dalam tes wawasan kebangsaan pada seleksi CPNS tahun ini. Yang ketiga, materi anti radikalisme ini juga sudah dimunculkan atau sudah diuji cobakan atau diteskan dalam seleksi pengangkatan pegawai KPK menjadi seorang ASN atau PNS. Makanya tentunya penting banget untuk teman-teman yang ingin mendaftar seleksi CPNS 2021 untuk memahami atau mempelajari materi terkait tes anti radikalisme ini. Nah, oke teman-teman, sebelumnya mohon maaf karena baru sempat bikin video kembali karena akhir-akhir ini sedang sibuk mengaudit ya, karena kebetulan saya PNS sebagai auditor ya di BPKP. Oke teman-teman, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan share channel ini jika menurut teman-teman channel ini bermanfaat untuk teman-teman. Oke, lanjut kita ke materinya teman-teman ya. Radikalisme. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan membahas sedikit materi terkait radikalisme. Selanjutnya baru kita akan mencoba latihan soal terkait radikalisme untuk mempertajam teman-teman agar terbiasa ya mengerjakan latihan soal-soal terkait radikalisme. Nah, teman-teman, apa sih sebenarnya arti dari radikalisme itu? Nah, menurut para ahli, radikalisme itu suatu ideologi atau ide atau gagasan atau suatu paham yang mempunyai tujuan untuk melakukan suatu perubahan. Nah, perubahan apa? Perubahan sistem sosial dan politik. Namun, mereka menggunakan dengan cara-cara yang tidak tepat itu, yaitu dengan menggunakan cara-cara kekerasan atau ekstrim. Makanya tindakan radikalisme itu sangat dilarang karena suatu perubahannya itu atau suatu inovasinya itu dengan menggunakan cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan atau sesuai dengan kekerasan gitu ya teman-teman. Nah, inti dari tindakan radikalisme adalah sikap dan tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam mengusung perubahan yang diinginkannya. Kelompok radikal umumnya menginginkan perubahan tersebut dalam tempo singkat dan secara drastis, serta bertentangan dengan sistem sosial yang berlaku. Nah, untuk ciri-ciri radikalisme itu sendiri yang pertama adalah melakukan upaya penolakan secara terus-menerus dan menuntut perubahan drastis yang diinginkan terjadi. Nah, inilah karena orang-orang yang berpikiran radikal itu selalu menolak sistem yang sudah ada biasanya dan ingin menuntut suatu perubahan gitu, dan perubahan itu harus terjadi gitu, harus sesuai apa yang mereka inginkan gitu. Nah, ini yang pertama, salah satu ciri dari orang-orang yang memiliki sifat atau sikap radikalisme. Yang kedua, orang-orang yang menganut paham radikalisme biasanya memiliki keyakinan yang kuat terhadap program yang ingin mereka jalankan. Nah, yang ketiga, penganut radikalisme tidak segan-segan menggunakan cara kekerasan dalam mewujudkan keinginan mereka. Nah, ini kenapa orang-orang radikalisme ini atau orang yang punya sikap atau sifat radikalisme ini sangat ditentang atau sangat dilarang ya, karena cara yang mereka gunakan itu seringkali menggunakan cara kekerasan demi mewujudkan keinginan mereka, yang mana keinginan itu didasari oleh keyakinan yang kuat terhadap program-program yang ingin mereka jalankan, meskipun program itu sangat tidak sesuai dengan Pancasila dan undang-undang, misalkan seperti itu. Yang keempat, penganut radikalisme memiliki anggapan bahwa semua pihak yang berbeda pandangan dengannya adalah bersalah. Nah, karena orang yang bersifat radikalisme itu udah didoktrin gitu dengan suatu paham yang paham itu selalu yang seringkali bertentangan dengan paham yang sudah ada, dan mereka sudah didoktrin bahwa apa yang berbeda dengan mereka itu adalah salah, seperti itu ya teman-teman. Nah, dari segi definisi dan ciri-cirinya, semoga teman-teman bisa memahami apa itu radikalisme. Nah, terus apa sih yang menjadi penyebab atau faktor penyebab radikalisme itu atau yang menjadikan seseorang itu menjadi radikal gitu? Ada 6 penyebabnya teman-teman. Yang pertama ada karena faktor pemikiran ya. Yang kedua ada faktor ekonomi, yang ketiga ada faktor politik, faktor sosial, faktor psikologis, dan faktor pendidikan. Nah, di video kali ini mungkin tidak saya jelaskan ya karena
agar kita lebih fokus langsung ke latihan soalnya teman-teman ya. Radikalisme dalam keindonesiaan ya, kaitannya radikalisme itu tadi kan kita masih membicarakan radikalisme secara universal, namun kita juga harus paham apa sih itu radikalisme dalam keindonesiaan. Nah, itu cirinya ada 3. Yang pertama, radikalisme keindonesiaan itu ditujukan pada kelompok tertentu yang notabene bermaksud mengganti Pancasila dan Undang-Undang 45 dengan sistem yang lain. Ini sering kali ya, banyak paham-paham yang ingin merubah Pancasila dan Undang-Undang 45 dengan sistem yang lain gitu. Makanya banyak ormas-ormas yang sudah dibubarkan. Yang menjadi alasan pembubaran ormas-ormas tersebut kaitannya ini karena bertentangan atau ada keinginan untuk mengganti Pancasila dan Undang-Undang 1945. Yang kedua, radikalisme digunakan untuk aktivitas politik kelompok tertentu yang bersifat ekstrim, yang bukan saja tak sengaja menggunakan cara-cara kekerasan, memaksakan kehendak, dan bahkan tak jarang juga melakukan politik terorisme. Nah, ini politik terorisme. Yang ketiga, radikalisme merujuk pada kelompok yang sebenarnya justru memiliki sikap dan nilai-nilai anti demokrasi. Nah ini anti demokrasi ya. Nah, itulah teman-teman radikalisme dalam keindonesiaan. Nah, teman-teman, tentunya teman-teman dalam menghadapi tes atau TWK terkait radikalisme tentunya harus mempunyai tips dan trik agar teman-teman mudah, cepat, dan efisien waktu dalam menghadapi soal-soal terkait radikalisme yang akan keluar nanti. Nah, apa sih tips-tips yang bisa saya rekomendasikan kepada teman-teman? Yang pertama adalah pilihlah jawaban yang menunjukkan bahwa teman-teman adalah seorang yang mampu menjadi perekat pemersatu bangsa. Nah, ini menjadi pemersatu bangsa. Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi seorang ASN, karena teman-teman itu calon ASN itu harus sesuai dengan tugas dan fungsi seorang ASN sesuai dengan pasal 10 dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dijelaskan bahwa salah satu fungsi pegawai ASN adalah perekat dan pemersatu bangsa. Hal ini sesuai juga dengan Pancasila sila ke-3, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, itu teman-teman tips yang pertama. Pilihlah jawaban yang menunjukkan bahwa Anda atau teman-teman adalah seorang yang mampu menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Yang kedua, pilihlah jawaban yang menunjukkan bahwa teman-teman adalah seorang yang toleran, menerima perbedaan dan menghargai perbedaan. Yang ketiga adalah pilihlah jawaban yang menunjukkan bahwa teman-teman mampu menerima dan setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang 1945. Nah, ini kenapa teman-teman harus mampu menerima, karena tadi radikalisme adalah paham yang seringkali ingin merubah Pancasila dan Undang-Undang 1945 ya teman-teman, atau bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Nah, oleh karena itu teman-teman harus memilih jawaban kebalikannya seperti itu. Yang ketiga atau yang terakhir, yang keempat, radikalisme kaitannya sangat erat dengan materi pilar negara, terutama terkait pengamalan butir-butir Pancasila. Nah, teman-teman, pada materi atau soal-soal radikalisme itu selalu kaitannya dengan soal-soal terkait pengamalan butir-butir Pancasila. Nah, terkait materi ini juga sudah saya bahas di video sebelumnya ya teman-teman, boleh tonton ya agar teman-teman bisa mampu memahami juga terkait materi TWK kaitannya dengan pengamalan butir-butir Pancasila tersebut gitu. Karena antara radikalisme dan pengamalan butir-butir Pancasila itu selalu berkesinambungan atau berhubungan ya teman-teman. Nah, itulah 4 tips dan trik yang bisa teman-teman pakai dalam menghadapi tes TWK, terutama tes radikalisme ya teman-teman. Nah, teman-teman, setelah teman-teman sedikit memahami materi terkait materi radikalisme dan tips trik dalam menghadapi soal-soal radikalisme, kita coba untuk latihan soal yang pertama. Nah, soal pertama yaitu radikalisme disebabkan oleh minimnya pemahaman agama. Belajar agama secara dangkal dapat memicu mereka melakukan kekerasan, bahkan atas nama agama. Tindakan terorisme belakangan ini dilakukan dengan cara bunuh diri, misalnya bom bunuh diri. Sebab Islam justru melarang tindakan bunuh diri, sehingga tindakan terorisme dalam bentuk apapun sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Tindakan terorisme mengatasnamakan Islam sering mengaitkan perbuatan dengan jihad, padahal mereka sebenarnya tidak tahu makna jihad sesungguhnya. Seperti yang terjadi di awal tahun 2021, belum lama ini ada 2 terduga teroris meledakkan bom bunuh diri di depan gerbang Katedral Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi terorisme ini merupakan contoh kasus bentuk penyimpangan terhadap sila ke... Nah, teman-teman,
Nah, di sini ya sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya bahwa soal-soal terkait radikalisme sangat beririsan ya dengan tes pengamalan butir-butir Pancasila ya teman-teman. Oleh karena itu teman-teman wajib banget ya memahami atau belajar kedua materi ini ya. Oke, nah di soal pertama ini kalau kita lihat ini banyak sekali ya teman-teman tentang pemahaman agama, nama agama. Nah, tuh agama ajaran Islam. Nah, itu. Nah, ini kaitannya dengan agama. Nah, pasti teman-teman langsung akan terpancing bahwa ini merupakan contoh kasus penyimpangan terhadap sila ke-1 karena sila ke-1 kan bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, seperti itu. Tapi teman-teman harus dikaji atau dipahami lebih mendalam ya teman-teman. Nah, saya pun ketika mencari latihan soal ini menemukan ada 2 versi jawaban ya teman-teman dari buku-buku atau latihan soal-soal yang saya punya itu ada 2 versi jawaban. Yang pertama kasus ini merupakan salah satu bentuk penyimpangan sila ke. Nah, coba kita bahas dulu ya sebelum saya membahas 2 versi tersebut. Kalau sila kelima kan tentang keadilan sosial itu tidak mungkin ya, karena keadilan sosial tidak mungkin. Sila keempat kerakyatan dimulai oleh hikmat kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan, enggak, ini kaitannya dengan demokrasi ya. Sila ketiga persatuan Indonesia, tidak juga. Nah dari latihan soal atau buku yang saya punya itu ada 2 versi ya teman-teman, yaitu ada yang menjawab sila ke-1 maupun sila kedua dan di YouTube channel sebelah pun ada 2 versi tersebut. Nah, kalau teman-teman bisa memahami lebih mendalam, ini kan kalau sekarang itu kan jihad itu sudah tidak dikaitkan dengan agama lagi ya teman-teman. Artinya tindakan terorisme dengan alasan apapun itu akan menyebabkan banyak korban. Tentunya hal ini akan berdampak sekali ya teman-teman kepada asas kemanusiaannya gitu. Karena orang yang mempunyai jiwa terorisme itu artinya asas kemanusiaannya itu sudah mati gitu. Sehingga menurut saya aksi terorisme ini merupakan contoh kasus bentuk penyimpangan terhadap sila kedua ya teman-teman. Maka jawaban yang paling tepat adalah B, sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Seperti itu teman-teman. Nah, itu ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk soal selanjutnya teman-teman boleh pause dulu baru teman-teman jawab ya. Nanti baru setelah jawab teman-teman bisa melihat pembahasannya. Seperti itu. Coba kita lanjut ke soal selanjutnya. Teman-teman bisa pause dulu baru menjawab, terus lihat pembahasannya. Menurut keyakinan Anda, agama yang paling benar adalah agama yang Anda anut. Apa sikap Anda terhadap teman atau saudara yang tidak seiman dengan Anda? Nah, teman-teman silakan pilih jawabannya ya. Baik, coba kita bahas ya. Untuk jawaban yang pertama. Jawaban pertama, membiarkan mereka dengan keyakinan mereka masing-masing. Oke, ini bolehlah agak ada sikap toleran ya, karena tips yang tadi saya sampaikan adalah salah satunya kita memposisikan diri sebagai orang yang toleran ya. Oke, jawaban A kita simpan dulu. Yang B, mengajak mereka untuk meyakini dan menganut agama yang saya yakini adalah kebenaran. Mengajak mereka untuk meyakini. Nah, kalau menurut saya, dengan kita mengajak mereka untuk meyakini apa yang kita anut, itu dikhawatirkan akan menyinggung perasaan mereka, seperti itu. Maka jawaban yang B kita skip dulu ya. Kita skip dulu. Yang C, mengajak mereka untuk berdiskusi dan mencoba untuk meyakinkan mereka bahwa agama yang saya anut adalah agama yang paling benar. Ini juga sama seperti B ya, meyakini bahwa agama yang paling saya anut adalah agama yang paling benar, apalagi itu paling benar. Nah, sebenarnya mengajak berdiskusi itu tidak masalah ya, asal tidak membuat sakit hati mereka gitu. Nah, tapi kan jawaban yang C ini hampir mirip dengan jawaban B. Coba makanya kurang tepat menurut saya nih. Kita eliminasi dulu. Jawaban yang D, menganggap perbedaan agama atau keyakinan adalah hal biasa karena agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jawabannya D menurut saya ini sudah tepat ya, karena menganggap perbedaan agama atau keyakinan adalah hal yang biasa ya. Karena kan sesuai dengan sila Pancasila juga ya.
Yang D kita simpan. Nah, yang E menerima perbedaan agama namun menyayangkan mereka karena memilih agama yang salah. Nah, ini menyayangkan mereka karena memilih agama yang salah, seperti itu. Ini kurang tepat, teman-teman. Nah, berarti jawabannya antara A dan D. Nah, tetapi dari jawaban A dan D, menurut saya jawaban yang paling tepat adalah D. Kenapa yang D? Nah, kenapa yang D? Karena hal ini sesuai dengan berkaitan dengan sila ke-1 Pancasila, kaitannya dengan kebebasan beragama. Artinya kita menganggap perbedaan dari setiap agama atau keyakinan hal biasa, karena agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Artinya membebaskan hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa gitu. Maka jawaban yang paling tepat adalah D. Soal ketiga. Organisasi Papua Merdeka ini sudah berdiri sejak tahun 1965 dan bahkan masih berdiri sampai sekarang. Gerakan ini merupakan salah satu organisasi yang bersikeras untuk memisahkan Papua Barat dari wilayah NKRI dengan ingin merdeka sendiri karena merasa jika daerah mereka tidak ada hubungannya dengan bangsa Indonesia. Ini termasuk pelanggaran sila keberapa? Nah, di sini di soal kita bisa melihat sangat jelas sekali cluenya ya. Ingin memisahkan Papua dari wilayah, nah ini dari wilayah NKRI dan ingin merdeka sendiri. Oke. Kalau sila ke-1 Tuhan Yang Maha Esa tentunya tidak. Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab tidak juga. Sila ketiga Persatuan Indonesia. Oke, sudah jelas ya, karena ini untuk memisahkan Papua Barat dari wilayah NKRI. Tentunya ini termasuk pelanggaran atau tidak sesuai dengan sila ketiga ya, Persatuan Indonesia. Kalau sila keempat, nah permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan nah tidak ya. Kalau sila kelima apalagi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka yang jawaban paling tepat adalah C. Soal selanjutnya, peristiwa pembunuhan sadis satu keluarga di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah pada bulan November 2020 yang dilakukan kelompok Mujahidin Indonesia Timur atau MIT yang dipimpin oleh Ali Kalora tak hanya membunuh satu keluarga. Ali Kalora CS juga membakar sejumlah rumah dan mengambil barang-barang warga. Menurut Anda, tindakan tersebut bertentangan dengan Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa antara materi atau soal radikalisme itu selalu beririsan dengan butir-butir pengamalan sila Pancasila ya, sering mengarah ke situ gitu. Nah, jawaban yang paling tepat di sini kan pembunuhan sadis ya. Nah, pembunuhan sadis satu keluarga. Nah, membunuh satu keluarga di sini ya. Selain itu dia membakar sejumlah rumah dan mengambil barang-barang warga. Nah, berarti kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh Ali Kalora CS itu sangat bertentangan dengan apakah A sila ketuhanan yang Maha Esa? Tentu tidak ya teman-teman. Nah, atau B sila kemanusiaan yang adil dan beradab? Boleh. Atau C sila persatuan Indonesia? Nah, tidak. D sila kerakyatan atau E sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka jawaban yang paling tepat adalah B ya, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena ini kaitannya dengan pembunuhan terhadap orang lain ya, artinya bersikap semena-mena terhadap orang lain. Nah, hal ini merupakan pengamalan tidak sesuai dengan pengamalan butir kelima pada sila kedua, yaitu bersikap semena-mena terhadap orang lain gitu. Maka jawaban yang paling tepat adalah B, kemanusiaan yang adil dan beradab. Baik teman-teman, demikian materi radikalisme yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Tetap semangat teman-teman, jangan lupa berdoa dan bersedekah agar hidup semakin berkah. Jangan lupa subscribe dan share channel ini agar kita selalu bisa belajar bersama-sama dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi seleksi CPNS tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.